Halo Sobat Sipil, pada video ini kita akan belajar tentang matriks. Kita mulai dengan mengetahui terlebih dahulu apa itu matriks, kemudian bentuk-bentuk matriks khusus, bagaimana melakukan penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Definisi: matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Salah satu bentuk matriks adalah untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Misalnya, menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, bentuk umum matriks seperti ini misalnya. Jadi ada huruf A, itu merupakan nama dari matriks, dan kemudian di dalam matriks itu ada A11, A12, A13, A1N, A21 dan seterusnya sampai AMN. Ini disebut dengan elemen atau unsur dari matriks. Indeks pertama dari elemen menunjukkan baris. Kemudian indeks kedua dari elemen itu menunjukkan kolom. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ada elemen dengan nama A11, berarti dia ada di baris 1, kolom 1. A12 berarti dia adalah elemen di baris 1, kolom 2. Nah, untuk menuliskan matriks bersama dengan elemen-elemennya digunakan tanda kurung siku. Kemudian ada yang disebut dengan ordo matriks. Nah, jadi kalau kita punya matriks A, kemudian ada elemen-elemen dalam sejumlah baris dan sejumlah kolom, yang disebut ordo atau ukuran, atau ordo sebuah matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jadi kalau matriks A ini punya baris sebanyak M, punya kolom sebanyak N, berarti matriks A ini mempunyai ordo M dikali N. Jadi contoh misalnya kalau kita punya matriks B, matriks B ini terdiri dari 3 buah baris, dan 4 buah kolom. Artinya matriks B ini punya ordo 3 kali 4. Jumlah barisnya dikalikan dengan jumlah kolom. Matriks C, ini kita lihat punya 3 baris dan 2 kolom. Berarti ordonya 3 kali 2. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kalau yang tadi kan jumlah barisnya 3, kolomnya 4. Berbeda jumlah baris dan kolomnya, sehingga menjadi matriks persegi panjang. Barisnya 3, kolomnya 2. 3 kali 2. Nah, sekarang kalau jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, M-nya sama dengan N, itu bisa kita katakan sebagai matriks berordo N. Jadi kalau kita punya matriks seperti ini misalnya, jumlah barisnya 4, jumlah kolomnya juga 4. Kita bisa mengatakan matriks ini punya ordo 4 kali 4, atau cukup dengan mengatakan bahwa matriks ini berordo 4. Nah, sekarang kita lihat pada matriks persegi. Ini jadi kalau kita punya matriks persegi di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, kita akan mempunyai sebuah diagonal. Jadi kalau kita menarik garis dari sudut kiri atas sampai sudut kanan bawah, nah garis diagonal ini akan melewati setiap elemen dari matriks kita, dari A11, A22, A33 sampai dengan AMN. Kalau M dan N-nya sama berarti di sini adalah AMM atau ANN. Nah,
Diagonal dari kiri atas sampai dengan kanan bawah disebut dengan diagonal utama matriks. Nah, demikian juga pada diagonal dari kiri bawah sampai dengan kanan atas. Ya, kita bisa menarik sebuah garis diagonal yang tepat melewati setiap elemen yang ada pada matriks kita. Ya. Nah, kalau garisnya ini dari kiri bawah ya sampai kanan atas, ya maka ini disebut dengan diagonal kedua matriks. Ya. Nah, diagonal utama matriks dan diagonal kedua matriks ini hanya ada pada matriks berordo atau matriks berukuran persegi, ya, di mana jumlah baris dan kolomnya itu sama. Kemudian kita coba lihat beberapa bentuk khusus dari matriks. Ya. Yang pertama adalah matriks baris. Ya. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ya, contohnya begini, ya. Hanya ada satu baris. Ya. Nah, matriks baris seperti ini, ya, punya ordo 1 kali 4, ya. Barisnya 1, kolomnya 4 di sini. Kemudian matriks bentuk khusus lain, ya. Kalau tadi ada matriks baris, sekarang di sini kita ada matriks kolom. Ya. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, seperti ini. Hanya ada satu kolom, ya. Kita lihat ada 3 baris tapi satu kolom. Nah, matriks kolom yang menjadi contoh di sini, ya, itu berordo 3 kali 1, ya. Barisnya 3, kolomnya 1. Kemudian matriks bentuk khusus lainnya lagi, ya, ini adalah matriks transpose. Ya. Matriks transpose adalah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom dari matriks awal. Jadi kalau misalnya kita punya matriks awal seperti ini, ya, matriks A, ya, baris pertamanya 2, 1, 0, 3, baris keduanya min 1, 0, 1, 1, baris ketiganya min 1, 2, min 3, 0, baris keempatnya 0, 4, 1, 2. Ya. Nah, kalau sekarang matriks A ini kita transpose, ya, kita akan mendapatkan, ya, baris pertamanya matriks A itu akan menjadi kolom pertama dari matriks transpose, ya, 2, 1, 0, 3. Baris keduanya matriks A akan menjadi kolom keduanya matriks transposnya, ya, min 1, 0, 1, 1. Baris ketiganya matriks A akan menjadi kolom ketiganya matriks transpos, ya, min 1, 2, min 3, 0. Dan baris keempat dari matriks A akan menjadi kolom keempat dari matriks transposnya, ya, 0, 4, 1, 2. Ini adalah matriks transposnya, ya, terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom dari matriks awal. Ya. Kemudian matriks bentuk khusus lainnya lagi adalah matriks kosong atau matriks 0. Ya. Ini adalah matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Misalnya seperti ini, ya. Semua elemen yang ada dalam matriks ini nilainya 0 semua. Ya. Ini disebut dengan matriks kosong atau matriks 0. Kemudian ada yang disebut dengan matriks diagonal. Ya. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ya, semua 0, kecuali nilai pada diagonal utamanya. Kita lihat matriks A di sini, ya. Semua elemennya punya nilai 0 kecuali pada diagonal utama. Ya. Di diagonal utama nilainya bukan 0. Misalnya di sini 2, 4, min 3, 2. Tapi yang lainnya 0 semua. Ya. Ini disebut dengan matriks diagonal. Kemudian ada yang disebut dengan matriks skalar. Ya. Ini mirip dengan matriks diagonal tadi, ya. Kalau kita kembali ke matriks diagonal, ya. Di sini nilainya kan 2, 4, min 3, 2. Bisa beda-beda. Ini pada matriks diagonal, ya. Tapi pada matriks skalar, ya, ini juga seperti tadi, matriks diagonal, ya. Semua elemennya bernilai 0 semua kecuali pada diagonal utama, ya. Nah, pada diagonal utama ini nilainya sama semua. Ya, misalnya di sini 8 semua, ya, atau 7 semua, ya. Ini disebut dengan matriks skalar. Kemudian ada yang disebut dengan matriks identitas. Ini juga mirip dengan matriks skalar di sini, ya.
pada matriks skalar di sini nilainya sama semua, bisa 8, bisa 7, bisa 10 ya. Nah, khusus kalau nilai pada diagonal utamanya itu bernilai 1 ya, yang lainnya 0 ya, di diagonal utama di sini nilainya 1 semua ya, maka matriks skalar tadi disebut dengan matriks identitas ya, atau matriks satuan. Kemudian ada yang disebut juga dengan matriks simetri ya. Ini adalah matriks yang semua elemen ya di atas diagonal utamanya sama dengan semua elemen di bawah diagonal utama. Jadi kalau kita punya matriks A seperti ini diagonal utama kita ya. Di atas diagonal utama ini ada 2, 3 ya. Di baris pertamanya ada 2, 3. Di bawah diagonal utama di kolomnya ada 2 dan 3 ya. Di baris kedua ya, di atas diagonal utama ada 5 ya. Di kolom kedua ya, di bawah diagonal utama ada 5 ya. Jadi kalau kita punya sumbu simetri di sini ya, maka elemen di atas diagonal utama ya dan di bawah diagonal utama itu nilainya sama ya. 2, 2, 3, 3, 5, 5 ya. Ini matriks simetri. Kemudian ada yang disebut dengan matriks Q ya. Ini adalah matriks ya yang semua elemennya ya di atas diagonal utama sama dengan semua elemen di bawah diagonal utama. Seperti matriks simetri tadi ya. Hanya saja berbeda tanda. Ya, ini contoh matriks yang sama tadi ya. Nah, pada skew ya. Nah, kalau di sini 2, di sini min 2. Ya, ini 3, di sini min 3. Di sini min 5 ya. Maka di bawah diagonal utamanya 5 ya. Nilai angkanya sama ya, cuma nilainya berbeda tanda. Ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Ini untuk matriks skew. Kemudian ada yang disebut dengan matriks skew simetri ya. Ini sama dengan yang di matriks skew di sini. Bedanya hanya pada ya di diagonal utama ya nilainya itu 0 semua. Ini skew simetri ya. Di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama ya angkanya sama, cuma berbeda tanda ya. Di sini 2, di sini min 2. Di sini 3, di sini min 3. Di sini min 5, ya di sini 5. Ini skew simetri. Kemudian ada yang disebut dengan matriks segitiga bawah. Ya. Ini adalah matriks persegi, ya, di mana semua elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Contohnya di sini ya. Ini matriks ordo 4. Ini diagonal utamanya. Ya. Semua elemen di atas diagonal utama ya, itu bernilai 0. Tetapi dari diagonal utama ke bawah ya, itu punya nilai ya, bisa berapa saja ya. Karena yang ada nilai adalah di segitiga bawah ya, ini disebut dengan matriks segitiga bawah ya. Nah, kalau ada matriks segitiga bawah pastinya ada matriks segitiga atas ya. Kebalikannya yang tadi ya. Pada matriks segitiga atas ya, ini juga matriks persegi ya, semua elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Jadi kalau kita punya diagonal utama di sini ya, semua nilai di bawah diagonal utama ini sama dengan 0 semua. Dan dari diagonal utama ke atas itu punya nilai ya. Ini disebut dengan matriks segitiga atas ya. Nah, kemudian satu lagi adalah matriks pita. Ya, ini adalah matriks tridiagonal. Adalah matriks persegi ya, dengan semua elemen bernilai 0, semua bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal utama, subdiagonal atas, dan subdiagonal bawah. Jadi kalau kita punya matriks A dengan ordo 4 seperti di sini ya, diagonal utamanya ini ya 8, 7, 5, 4 ya. Subdiagonal atas itu yang di sebelah kanan diagonal utama ya, ini 3, 5, 8.
Sub diagonal bawah adalah yang sebelah kiri atau di bawahnya diagonal utama ya, 3, 4, 2. Nah, itu yang punya nilai. Selain itu, nilainya 0 semua. Ini adalah matriks pita. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan operasi penjumlahan matriks. Ya. Nah, penjumlahan dua buah matriks, ya, misalnya matriks A mau kita jumlahkan dengan matriks B, ya, itu dapat berlangsung jika kedua matriks memiliki ordo yang sama, ya, mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Nah, jumlah dua buah matriks adalah matriks lain yang ordonya juga sama, ya, di mana elemen-elemennya merupakan jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dengan kedua matriks asal. Ya, jadi nanti elemen 1-1 dari matriks A ditambah dengan elemen 1-1 dari matriks B, ya, itu akan menjadi elemen pertama dari matriks penjumlahannya. Ya, demikian juga elemen-elemen yang lain yang bersesuaian itu akan dijumlahkan. Ya. Contoh misalnya, ya, kita mau menghitung matriks C, di mana matriks C ini adalah penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B. Ya, matriks A-nya punya ordo 2 kali 3. Matriks B-nya punya ordo 2 kali 3. Ordonya sama. Jadi bisa kita jumlahkan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, jadi kita mau menjumlahkan matriks A ditambah matriks B. Ya. Ini matriks A-nya, ya, 1, min 2, 3, min 1, 0, 4. Ditambah dengan matriks B, ya, 6, 5, min 2, 0, 0, 4. Nah, kalau kita jumlahkan, ya, matriks C kita, ya, itu akan sama dengan ini, ya, elemen 1-1 dari matriks A ditambah dengan elemen 1-1 dari matriks B, ya. 1 ditambah 6. Kemudian yang 1-2 dari matriks A ditambah dengan 1-2 dari matriks B, ya. Min 2 ditambah 5. Demikian juga untuk elemen-elemen lainnya, ya. 3 ditambah min 2, ya. Min 1 ditambah 0. 0 ditambah 0, ya. 4 ditambah 4. Ya, seperti itu. Kurung tutup, ya, kurung siku tutup. Nah, tinggal kita hitung, ya. 1 tambah 6 itu berapa, ya? 7, ya. Min 2 ditambah 5 itu berapa? 3, ya. 3 kurangi 2 berapa? 1, ya. Min 1 ditambah 0, min 1, 0 ditambah 0, 0, 4 ditambah 4, 8. Nah, ini untuk penjumlahan matriks, ya. Nah, kalau kita mau menggunakan bantuan software, ya, kita bisa menggunakan misalnya Microsoft Excel, ya. Saya coba tampilkan, ya. Nah, ini adalah contoh satu kita, ya. Kita punya matriks A 1, min 2, 3, ya. Min 1, 0, 4. Kemudian di sini matriks B 6, 5, min 2, 0, 0, 4. Ya, matriks A ini punya ordo 2 kali 3, matriks B punya ordo 2 kali 3 juga. Kalau dijumlahkan nanti akan menjadi sebuah ordo yang punya sebuah matriks yang ordonya juga sama dengan 2 kali 3. Ya. Jadi kita siapkan dulu tempatnya di sini. Ya. Kita siapkan tempatnya untuk menempatkan hasil penjumlahan, ya, 2 baris dan 3 kolom. Kemudian kita tuliskan persamaannya, ya, sama dengan, ya, kita blok matriks A kita, ya, dari B4 sampai D5. Kalau dijumlahkan nanti ditambah, ya, tambah. Kemudian kita blok matriks kedua kita, ya, dari F4 sampai H5. Nah, setelah itu kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya. Hasilnya muncul, ya. Nah, ini 7, 3, 1, min 1, 0, 8.
sama dengan apa yang kita hitung secara manual tadi. Ya, jadi kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk melakukan operasi penjumlahan matrik. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan operasi pengurangan matriks? Ya. Syaratnya sama dengan penjumlahan matriks. Ya. Pengurangan matriks itu kita harus melihat ya bahwa kedua matriks yang akan dikurangkan itu harus punya ordo yang sama juga. Ya. Kemudian juga sama ya, jadi elemen-elemen yang bersesuaian yang akan dikurangi ya. Kita lihat contoh yang sama ya. Nah, kita punya matrik A, punya matrik B. Kita mau mencari matrik D, di mana matrik D itu adalah matriks A dikurangi dengan matriks B. Ya. Nah, ya. Ini matriks A kita ya. Kemudian ini matriks B kita ya. Matrik A dikurangi matrik B. Nah, hasilnya ya ini ya, jadi elemen 11 matriks A 1 ya dikurangi dengan 11 dari matriks B ya, 1 dikurangi 6, min 2 dikurangi 5 ya, 3 dikurangi min 2, min 1 dikurangi 0 ya, 0 dikurangi 0, 4 dikurangi 4 ya. Nah, tinggal kita hitung ya. 1 dikurangi 6 itu min 5 ya. Min 2 dikurangi 5 min 7 ya. 3 dikurangi min 2 itu 5 ya. Min 1 dikurangi 0, min 1, 0 dikurangi 0, 0, 4 dikurangi 4, 0. Ini hasil pengurangan dari matrik A dikurangi matrik B. Bagaimana kalau kita mau menggunakan Excel? Sama ya, ini matrik A kita, ini matrik B kita, punya ordo 2 kali 3. Jadi kita siapkan juga ya tempat yang kita siapkan untuk menampilkan hasil dari pengurangan matrik A dikurangi matrik B. Ordonya juga pasti 2 kali 3. Nah, persamaannya sama dengan ya, kemudian kita blok matrik A kita, kemudian dikurangi, kita blok matrik B kita, sama dengan tadi ya, kita tekan Ctrl Shift Enter ya. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang sama ya, min 5, min 7, 5, min 1, 0, 0. Nah, sekarang kita lihat perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, suatu matriks dapat dikalikan dengan suatu bilangan skalar ya, yaitu dengan mengalikan semua elemennya dengan bilangan skalar itu ya. Jadi dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya kita punya matriks D ya. Elemennya min 5, min 7, 5, min 1, 0, 0. Kita akan kalikan ya matriks D ini dengan skalar 3 ya, dengan angka 3 ya. Maka semua elemen yang ada di matriks D ya, kita kalikan dengan 3 ya, di sini ya, 3. Jadi nanti akan kita dapatkan hasil seperti ini ya, 3 kali min 5 ya, 3 kali min 7, 3 kali 5, 3 kali min 1, 3 kali 0, 3 kali 0 ya. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 15 ya, min 21, 15, min 3, 0, 0 ya. Ini untuk perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, dengan menggunakan Excel juga sama ya. Jadi kalau kita punya matriks D seperti ini, kemudian mau kita kalikan 3 ya. Nah, kita siapkan dulu ya tempatnya. Berarti nanti kan berupa sebuah matriks ordo 2 kali 3 juga ya. Kita ketikkan kesamanya ya, sama dengan 3 kali ya. Kemudian kita blok matriks kita ya. Kemudian Ctrl Shift Enter ya. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang sama ya, min 15,
min 21, 15, min 3, 0, 0. Kemudian kita lihat perkalian matriks dengan matriks. Ya. Nah, perkalian dua buah matriks, ya, matriks A dan matriks B, ya, itu dapat berlangsung jika banyaknya kolom matriks A, ya, kolomnya matriks A, itu sama dengan banyaknya baris B. Ya, kolomnya matriks A itu sama dengan baris matriks B. Matriks C, ya, yang merupakan hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B, akan mempunyai jumlah baris yang sama dengan matriks A dan jumlah kolom yang sama dengan matriks B. Jadi kalau misalnya, ya, matriks A ini punya ordo M kali R, ya, dikalikan dengan matriks B, ya. Nah, ini barisnya matriks B itu harus sama dengan kolomnya matriks A, ya. Ini harus sama-sama R. Ya. Nah, kemudian matriks C, ya, itu akan punya baris, ya, yang sama dengan jumlah baris matriks A, ya, dan punya kolom yang sama dengan jumlah kolom matriks B, ya. Jadi nanti matriks C ini punya ordo M kali N, ya. Nah, kita lihat contohnya, ya. Kalau kita punya matriks A, ya, ordonya 2 kali 3. Kemudian kita punya matriks B, ordonya 3 kali 1. Nah, ini bisa kita kalikan, ya. A kali B ini bisa kita kalikan. Karena jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, caranya bagaimana, ya kan, ya? Nah, ini, ya. Pertama, ya, baris pertama dari matriks A, ya, kita kalikan dengan kolomnya matriks B, ya. 4, ya, dikali min 3, kemudian ditambah min 1, dikali 3, ditambah 0 kali 1, ya. Nah, ini 4 kali min 3, ditambah min 1 kali 3, ditambah 0 kali 1. Kemudian baris kedua matriks A kita kalikan juga dengan matriks B, ya. 2 dikali min 3 ditambah 5 kali 3 ditambah min 3 kali 1, ya. 2 dikali min 3 ditambah 5 kali 3 ditambah min 3 kali 1, ya. Matriks A ini kan ordonya 2 kali 3, ya. Matriks B ini 3 kali 1. Maka matriks A dikalikan matriks B itu akan menjadi sebuah matriks yang punya ordo 2 kali 1, ya. Nah, kita kerjakan di sini, ya. 4 kali 3, 4 dikali min 3 ditambah min 1 kali 3 ditambah 0 kali 1, itu kita akan dapatkan sama dengan min 15. 2 dikali min 3 ditambah 5 kali 3 ditambah min 3 kali 1, kita akan dapatkan sama dengan 6. Ya. Nah, kalau kita mau selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel, bisa nggak? Bisa, ya. Nah, kita lihat, ya, di sini. Contoh 4, ya. Ini matriks A kita 2 kali 3, ya, ordonya, ya. Kemudian matriks B kita 3 kali 1. Kalau dikalikan akan menjadi sebuah matriks, ya, yang punya ordo 2 kali 1. Nah, kita siapkan tempatnya di sini, ya. 2 kali 1. Nah, persamaannya itu sama dengan MULT, ya, multiply, ya, matriks multiply, ya. Kemudian kurung buka. Nah, di sini ada petunjuk, ya, meminta kita memasukkan array 1, ya. Ini matriks 1 kita, matriks A kita, ya. Kemudian koma, baru array 2, ya, matriks B kita. Kalau sudah, kurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, kita dapatkan hasil kalinya adalah min 15, 6. Ya. Sama dengan yang kita dapatkan dengan menggunakan cara
biasa kita. Nah, satu catatan ya pada operasi perkalian matrik dengan matrik ya. Pada contoh 4 di sini misalnya ya, kita bisa mengalihkan matrik A dengan matrik B ya. Tetapi kita tidak bisa melakukan perkalian matrik B dengan matrik A ya, karena banyaknya kolom matrik B itu tidak sama dengan banyaknya baris matriks A ya. Kemudian kita coba lihat contoh berikutnya ya. Kita punya dua matriks di sini ya. Matriks A ya ordonya 2 kali 3. Matrik B punya ordo 3 kali 3 ya. Kita mau kalikan matrik A dengan matrik B, ini bisa ya, matrik A dikali matrik B, karena jumlah kolomnya matriks A 3 ya, itu sama dengan jumlah barisnya matrik B. Tapi juga sama nanti ya, matrik B tidak bisa dikalikan dengan matriks A ya, karena jumlah kolom matriks B tidak sama dengan jumlah baris matriks A. Nah, bagaimana menyelesaikannya ya? Hasil perkaliannya akan merupakan sebuah matriks dengan ordo 2 kali 3 ya. Nah, untuk melakukan perkalian matriks seperti ini ya, sama seperti tadi, berarti baris pertama matrik A ya, pertama kita kalikan dengan kolom pertama matrik B ya. Nih, baris pertama matrik A kita kalikan dengan kolom pertama matriks B. Kita dapatkan ini ya, 4 dikali 1 ditambah min 1 kali min 2 ditambah 0 kali 0. Kemudian baris pertama tetap ya, yang matrik A tetap baris pertama, dikalikan dengan sekarang pindah ya, bukan kolom pertama tapi kolom kedua ya. 4 dikali 2 min 1 kali min 3 0 kali 6. Selesai. Kemudian di matrik B kolomnya pindah ke kolom ketiga ya. 4 dikali 4 min 1 kali 0 0 kali 1. Setelah sampai ke kolom terakhir ya, baru kemudian ya pada matrik A ini kita pindah ke baris kedua ya. Di matriks B-nya kita kembali ke kolom pertama lagi ya, 2 kali 1 ya, 5 dikali min 2 ditambah min 3 kali 0. Kemudian dari matrik B kolom pertama pindah ke kolom kedua ya, 2 dikali 2 ditambah 5 kali min 3 ditambah min 3 kali 6. Pindah lagi ke kolom ketiganya ya, 2 dikali 4 ditambah 5 kali 0 ditambah min 3 kali 1 ya. Nah, kalau sudah ya, tinggal kita selesaikan ya. 4 dikali 1 ditambah min 1 kali min 2 ditambah 0 kali 0 6 ya. 4 dikali 2 ditambah min 1 dikali min 3 ditambah 0 kali 6 11. 4 dikali 4 ditambah min 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 16. Turun ke bawah ya, 2 kali 1 ditambah 5 dikali min 2 ditambah min 3 kali 0 min 8. 2 kali 2 ditambah 5 dikali min 3 ditambah min 3 kali 6 ya, min 29. 2 kali 4 ditambah 5 kali 0 ditambah min 3 kali 1 5 ya. Ini adalah hasilnya. Nah, sama dengan contoh sebelumnya ya, di sini kita hanya bisa mengalihkan matrik A dengan matrik B ya. Perkalian matrik B dengan matrik A tidak bisa kita lakukan ya, karena kolom matrik B itu tidak sama dengan banyaknya baris matrik A. Nah, kita juga kemudian bisa menyelesaikan perkalian matrik ini dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ini untuk matrik A ya, pada contoh 5 kita tadi ya, 4 min 1 0, 2 5 min 3, ini matrik B kita 1 2 4 ya, min 2 min 3 0 0 6 1 kan ya. Kalau matrik A ordo 2 kali 3 dikalikan dengan matrik B ordo 3 kali 3, kita akan mendapatkan matrik
hasil perkaliannya punya ordo 2 kali 3. Ya, kita siapkan tempatnya. Nah, persamaannya atau fungsinya sama dengan yang di contoh 4 tadi juga, ya, kita pakai M mul, ya. Kemudian kurung buka, ya. Kita pilih matrik pertamanya, ya. Kemudian koma, kita pilih matrik keduanya, ya. Kurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter. Ya. Nah, kita dapatkan hasil yang sama, ya. 6, 11, 16, min 8, min 29, 4. Kita lihat lagi contoh lainnya, contoh 6, ya. Hitung hasil kali matrik A dengan B dan matrik B dengan A untuk matriks A dan B berikut ini. Ya, kita lihat di sini, ya. Matrik A punya ordo 2 kali 3. Ya, matrik B punya ordo 3 kali 2. Jadi matrik A bisa dikalikan dengan matrik B karena jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris matrik B. Demikian juga nanti matrik B bisa dikalikan dengan matrik A. Ya, karena jumlah kolom matrik B itu sama dengan jumlah matriks kolom A. Ya. Nah, kita lihat dulu yang A kali B. Ya, ini matriks A kita, ya. Kita lihat baris pertamanya. Nah, kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B, ya. 1 kali 2 ditambah 0 dikali min 2 ditambah 2 kali 4. Kemudian kita pindah ke kolom kedua matrik B, ya. 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 dikali 5. Ya. Nah, kalau sudah selesai semua kolomnya, ya, kita sekarang pindah ke baris kedua dari matrik A. Ya, kita kalikan dengan kolom pertama dari matrik B, ya. Min 2 kali, min 1 kali 2, ya, ditambah 1 kali min 2 ditambah 3 kali 4. Kemudian kita pindah ke kolom keduanya, ya. Min 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 5. Ya. Nah, kita dapatkan, ya, ini proses perkaliannya. Kita hitung, ya, nanti kita akan dapatkan di sini 10, di sini 1 kali 1 tambah 0 kali 0 ditambah 2 kali 5, 11, ya. Ini min 1 kali 2 ditambah 1 kali min 2 ditambah 3 kali 4 itu 8. Di sini min 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 5 itu min 14, ya, 14. Ya. Nah, ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini untuk A kali B. Nah, kalau mau B kali A, ini saya pindah, ya, supaya melihatnya lebih mudah, ya. Nah, ini matrik B kita, ya. Kita mulai dari baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama dari matrik A, ya. 2 kali 1 ditambah 1 kali min 1. Kemudian kita pindah ke kolom keduanya, ya. 2 dikali 0 ditambah 1 kali 1. Kemudian kita pindah ke kolom ketiga, ya. 2 kali 2 ditambah 1 kali 3. Nah, kalau semua kolom sudah selesai, kita sekarang pindah ke baris kedua dari matrik B, ya. Jadi nanti nilai di baris kedua ini kita kalikan dengan kembali ke kolom pertama lagi dari matriks A, ya. Min 2 kali 1 ditambah 0 kali min 1. Kemudian pindah ke kolom kedua, ya. Min 2 kali 0 ditambah 0 kali 1. Ya, pindah ke kolom ketiga. Ya. Min 2 kali 2 ditambah 0 kali 3. Ya. Nah, kalau sudah sampai kolom ketiga, nah, di matrik B kita pindah ke baris ketiga, ya. Dikalikan dengan kolom pertama dari matrik A, ya. 4 dikali 1 ditambah 5 dikali min 1. Kemudian pindah ke kolom keduanya, ya. 4 dikali 0 ditambah 5 kali 1. Pindah lagi ke kolom ketiga, ya. 4 dikali 2
ditambah 5 dikali 3. Nah, setelah semuanya kita buat ya, tinggal kita hitung ya. Mulai dari elemen 1 ya. 2 kali 1 ditambah 1 dikali min 1 ya, kita dapatkan sama dengan 1. 2 dikali 0 ditambah 1 kali 1 kita dapatkan 1. 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 sama dengan 7. Kita turun ke bawahnya ya, ini ya. Min 2 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 kita dapatkan sama dengan min 2. Kemudian min 2 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian di sebelahnya lagi min 2 kali 2 ditambah 0 kali 3 min 4. Di bawahnya 4 kali 1 ditambah 5 dikali min 1 min 1 ya. 4 dikali 0 ditambah 5 kali 1 5. Dan terakhir 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 23 ya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau sekarang kita rangkum ya, matrik A dengan matrik B yang kita punya pada contoh 6 di sini ya, matrik A dikalikan matrik B itu bisa dikerjakan ya. Hasilnya adalah sebuah matrik ordo 2 kali 2. Sedangkan kalau kita mengalihkan matrik B dengan matrik A, hasilnya adalah sebuah matrik ordo 3 kali 3 ya. Nah, pada contoh ini perkalian A dikali B dan B dikali A dapat dilakukan ya, tetapi hasilnya berbeda atau tidak memiliki sifat komutatif. Nah, kalau kita mau coba ya menggunakan Excel juga bisa ya. Jadi kalau matrik A ini matrik A kita di sini ya, mau kita kalikan dengan matrik B ya, ya, nanti hasilnya adalah sebuah matrik dengan ordo 2 kali 2. Nah, kita siapkan tempatnya ya. Kita buat fungsinya mult ya, mult ya, kurung buka matrik A-nya kita blok ya, kemudian koma matrik B ya, kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Kalau matrik B dikalikan matrik A ya, hasilnya kan nanti matrik ordo 3 kali 3 ya. Nah, kita siapkan tempatnya ya, persamanya sama mult ya, kurung buka. Nah, sekarang matrik pertamanya yang matrik B ya, koma baru matrik A, kurung tutup ya, Ctrl Shift Enter. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat hasilnya ya, kita dapatkan hasil yang sama ya. Ini yang A kali B ya, 10 11 8 14. Ini yang B kali A, 1 1 7 min 2 0 min 4 min 1 5 23. Tuh. Ya. Jadi kita bisa lebih cepat menyelesaikan ini dengan menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Kita lihat contoh 7 ya. Ini juga sama ya, matrik A dikalikan matrik B dan B dikalikan A ya. Matrik A dan B sama-sama berordo 2. Jadi bisa dikalikan ya. Dan hasilnya pasti sebuah matrik yang ordo 2 juga ya. A kali B ya. Ini ya, saya langsung saja supaya cepatnya. Jadi yang pertama adalah baris pertama dikalikan kolom pertama ya. Ini 1 dikalikan 5 ditambah 2 kali 7. Kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom kedua ya. 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Kemudian baris kedua dari kolom A ya. 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Kemudian 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Ya, kita dapatkan ini hasilnya ya, 19 22 43 50. Bagaimana kalau B dikali A? Ini saya ubah penempatannya sih ya, supaya kita mudah melihatnya. Ini yang tadi ya, yang A kali B, hasil yang tadi di slide sebelumnya. Nah, sekarang yang B kali A. Ini juga sama ya, berarti baris pertama matrik B dikalikan dengan kolom pertama matrik A ya, 5 kali 1 ditambah 6 kali 3. Kemudian baris pertama matrik B dikalikan dengan kolom kedua matrik A ya, 5 kali 2 ditambah 6 kali 4. Kemudian 7 kali 1 ya, baris keduanya ya, dengan kolom pertama matrik A, 7 kali 1 ditambah 8 kali 3.
dan 7 kali 2 ditambah 8 kali 4. Ya. Kalau dihitung, kita dapatkan sama dengan 23, 34, 31, 46. Ya. Nah, pada contoh ini, ya, meskipun A dan B adalah matrik-matrik persegi dengan ordo yang sama, ya, tetapi ternyata begitu dikalikan, A dikalikan B dan B dikalikan A, hasilnya tidak sama. Jadi belum tentu juga ya perkalian matrik itu punya sifat komutatif. Kita lihat contoh 8. Ya. Kita punya matrik A 1, 2, 3, 6, punya matrik B 2, min 4, min 1, 2. Kita mau kalikan matrik A dikalikan matrik B. Ya. Ini matrik A, ya, kita mulai dengan baris pertamanya dulu, ya, dikalikan dengan kolom pertama dari matrik B. Ya. 1 kali 2 ditambah 2 kali min 1. Kemudian baris pertama matrik A dikalikan dengan kolom kedua dari matrik B. 2 dikali min 4 ditambah 2 kali 2. Kemudian kita turun ke bawah, ya, ke baris kedua dari matrik A, dikalikan dengan kolom pertama matrik B. 3 dikali 2 ditambah 6 dikali min 1. Kemudian dikalikan dengan kolom kedua matrik B, ya, 3 dikali min 4 ditambah 6 dikali 2. Nah, kalau ini kita coba hitung, ya, kita akan mendapatkan, ya, hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Ya. Jadi dimungkinkan, ya, hasil kali dua buah matrik itu dapat menghasilkan sebuah matrik, ya, di mana semua elemennya punya nilai 0. Kita lihat sekarang contoh 9. Kita punya 3 matrik, ya, A, B, dan C. Kita mau kalikan matrik A dengan matrik B, kemudian matrik A dengan matrik C. Ya. Nah, kita mulai dulu dengan mengalihkan matrik A dengan matrik B. Ya. Baris pertama matrik A dikalikan dengan kolom pertama matrik B. Ya. 1 kali 2 ditambah 0 kali min 4. Kemudian baris pertama matrik A dikalikan dengan kolom kedua matrik B. Ya. 1 dikali 3 ditambah 0 kali 1. Kemudian baris kedua matrik A, ya, kita kalikan dengan kolom pertama matrik B. 2 kali 2 ditambah 0 kali min 4. Dan yang terakhir kita kalikan dengan kolom kedua dari matrik B. 2 dikali 3 ditambah 0 kali 1. Ya, kita dapatkan hasilnya sama dengan 2, 3, 4, 6. Nah, bagaimana sekarang kalau matrik A dikalikan dengan matrik C? Ya. Nah, baris pertama matrik A kita kalikan dengan kolom pertama matrik C, ya. 1 dikali 2 ditambah 0 kali 1. Kemudian baris pertama matrik A dikalikan dengan kolom kedua matrik C, ya. 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 5. Kita turun ke baris keduanya matrik A, ya. Kita kalikan dengan kolom pertama matrik C. 2 kali 2 ditambah 0 kali 1. Kemudian yang satu lagi, ya, baris kedua matrik A dikalikan dengan kolom kedua matriks C. 2 dikali 3 ditambah 0 kali 5. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah 2, 3, 4, 6. Nah, ternyata, ya, pada contoh ini, meskipun matrik B dan matrik C itu berbeda, ya, tidak sama, tetapi begitu matrik A dikalikan matrik B, itu bisa saja memberikan hasil yang sama, ya, dengan kalau kita mengalihkan matrik A dengan matriks C. Itu dimungkinkan dalam matriks. Ya. Nah, kemudian contoh 10, ya. Ini juga sama, ya. Ada kita punya 3 matrik A, B, dan C. Ya. Kita mau menghitung perkalian matrik A dikalikan matrik B dan matrik A dikalikan matriks C. Ini yang matrik A dengan matriks B, ya. Jadi baris pertama matrik A kita kalikan dengan kolom pertama matrik B, ya. 1 dikali min 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 4. Kemudian dikalikan dengan kolom kedua matrik B, ya. 1 kali 3 ditambah 1 dikali min 5 ditambah 1 kali 1. Kemudian turun ke baris kedua dari matrik A dikalikan dengan kolom pertama matrik B. Ya. 3 dikali min 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 3 kali 4. Ya.
Dan yang terakhir, baris kedua matrik A ya, dikalikan dengan kolom kedua matrik B. 3 kali 3 ditambah 3 kali min 5 ditambah 3 kali 1. Nah, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan ya bahwa perkalian matrik A dikalikan matrik B ya, itu akan menghasilkan sebuah matriks ya, dengan ordo 2, elemennya adalah 3, min 1, 9, min 3. Bagaimana dengan matrik A kalau dikalikan dengan matrik C? Ya. Nah, kita coba hitung ya. A dikali C, berarti kita mulai dari baris pertama dulu matrik A dikalikan dengan kolom pertama matriks C ya. 1 kali 4 ditambah 1 dikali min 4 ditambah 1 kali 3. Kemudian dikalikan dengan kolom kedua matriks C ya. 1 kali 1 ditambah 1 dikali min 3 ditambah 1 kali 1. Kemudian baris kedua matrik A dikalikan dengan kolom pertama matriks C ya, 3 kali 4 ditambah 3 kali min 4 ditambah 3 kali 3, dan terakhir dikalikan dengan kolom kedua matriks C ya, 3 kali 1 ditambah 3 kali min 3 ditambah 3 kali 1. Nah, kita dapatkan hasil kalinya adalah 3 min 1 9 min 3 ya. Kalau kita rangkum ya contoh 10 ini ya, matrik A itu kan ketemunya tadi 3 min 1 9 min 3 ya, matrik A dikali matrik B. Matrik A dikali matrik C juga ternyata sama ya, hasilnya adalah 3 min 1 9 min 3. Jadi pada contoh ini meskipun matriks B dan C tidak sama ya, dapat diperoleh hasil perkalian matrik A dengan C ternyata sama dengan matrik A dikali B ya. A dikali B sama dengan A kali C. Demikian video pertama untuk materi matriks ya. Definisi, kemudian penjumlahan pengurangan matriks ya, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks ya. Apabila ada pertanyaan dari Sobat Sipil, silakan mengisi kolom komentar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Ya, salam Sobat Sipil.